Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar kalian di rumah? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Feni Nurvita Arifani yang akan mengajar di mata pelajaran pemrograman dasar. Salam kenal ya buat kalian semua. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat dan tetap memantau pelajaran yang diberikan guru ya. Nah, kali ini kita masuk ke materi pertama pada pemrograman dasar, yaitu tentang alur pemrograman atau algoritma. Apa sih algoritma itu? Kita akan pelajari di materi yang pertama ini. Langsung saja kita mulai. Konsep algoritma. Algoritma itu berasal dari kata algoritm. Nah, algoritm ini berubah menjadi algoritma. Akhirnya dikenal dengan istilah algoritma. Nah, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi intinya algoritma adalah step-step atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi yang pertama itu harus ada permasalahan dulu nih. Kita buat masalah dulu, atau kita mengalami masalah dulu. Tapi jangan masalah kehidupan ya, berat ya. Ada masalah dulu, kemudian nanti kita buat algoritmanya, atau kita susun langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, algoritma ini bisa untuk menyelesaikan masalah menggunakan komputer atau sebuah program, atau bisa juga untuk dunia nyata juga sih. Misalnya di matematika itu juga ada tentang algoritma, atau untuk menyelesaikan perhitungan atau menyelesaikan rumus-rumus tertentu. Next, untuk metode atau cara penulisan algoritma itu ada tiga cara penulisan atau penyajian algoritma. Yang pertama dengan bahasa alami atau natural language. Yang kedua dengan diagram alir atau flowchart. Yang ketiga dengan notasi pseudocode. Kita bahas satu persatu. Yang pertama bahasa alami atau natural language. Bahasa alami itu apa sih? Bahasa alami merupakan cara penyajian algoritma yang paling sederhana dan paling mudah untuk dimengerti. Penyajiannya itu ditulis dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya. Atau sering disebut algoritma yang ditulis dengan bahasa manusia sehari-hari. Nah, contohnya di sini ada algoritma menanak nasi. Kita punya permasalahan nih. Kita ingin membuat nasi atau ingin menanak nasi. Bagaimana sih cara penyelesaiannya atau langkah-langkah penyelesaiannya? Kita susun algoritmanya. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, cuci beras sampai bersih. Yang kedua, masukkan beras ke dalam magicom. Yang ketiga, colokkan magicom ke listrik. Yang keempat, tekan tombol menanak nasi dan tunggu hingga tombol mati. Yang kelima, nasi sudah jadi, siap dimakan. Itu dia contoh penyajian dengan bahasa alami. Jadi kita pakai bahasa sehari-hari kita yang kita gunakan. Tiap orang berbeda-beda cara penyajiannya. Tiap orang mungkin menggunakan bahasa dan susunan kata-kata yang berbeda-beda, langkah yang berbeda-beda juga, karena di bahasa alami tidak ada aturan bakunya atau struktur tertentu untuk penyajiannya. Contoh yang kedua, algoritma menghitung luas segitiga. Masalahnya adalah kita ingin menghitung luas segitiga. Kemudian untuk algoritmanya ada 4 langkah. Yang pertama, masukkan nilai alas segitiga. Yang kedua, masukkan nilai tinggi segitiga.
Nah, setelah kita punya alasnya, punya tingginya, kemudian langkah yang ketiga, luas segitiga dihitung dengan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian langkah terakhir atau keempat, nilai luas dicetak sebagai output ke piranti keluaran. Ini maksudnya nanti nilai luasnya akan ditampilkan sebagai output atau keluaran. Itu dia dua contoh algoritma yang dituliskan dengan menggunakan bahasa alami atau natural language. Yang pertama untuk penanak nasi ada 5 langkah. Kemudian yang kedua, algoritma untuk menghitung luas segitiga. Ada 4 langkah di sini. Next, kita lanjut ke flowchart. Flowchart itu bisa disebut juga diagram alir. Adalah skema atau bagan yang menunjukkan aliran di dalam suatu program secara logika yang digambarkan dalam bentuk notasi-notasi tertentu atau simbol-simbol tertentu. Jadi flowchart itu sama, langkah-langkah penyelesaian masalah juga, tapi digambarkan dalam bentuk simbol atau diagram alir. Jadi step-stepnya, langkah-langkahnya dituliskan atau digambarkan dengan diagram dengan simbol-simbol tertentu. Nah, simbol-simbolnya ini menggunakan bangun ruang. Nah, ini simbol-simbol pada flowchart. Di sini menggunakan bangun ruang ya. Yang pertama ada simbol oval di sini, namanya terminator. Ini untuk permulaan atau akhir program. Jadi kalau kita pakai flowchart, kita akan membuat penyelesaian masalah atau algoritma. Kita mulai dengan simbol oval ini, kemudian setelah prosesnya selesai, kita tutup atau kita akhiri dengan simbol oval ini juga. Kemudian yang kedua ada garis alir. Ini seperti panah ya. Ini arah aliran program atau untuk menunjukkan programnya jalannya kemana arahnya, habis langkah pertama kemana, mengikuti arah panah ini. Kemudian yang ketiga ada segi 6, itu namanya preparation, atau di sini fungsinya untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Di sini jika sebuah program penyelesaiannya itu kita sudah memberikan nilai di awal, maka bisa kita tuliskan pakai simbol segi 6 ini. Atau misalnya jika ada kayak perhitungan matematika tuh diketahui, misalnya diketahui alasnya berapa, atau diketahui nilai X berapa, diketahui harga berapa. Nah, itu pakai segi 6 atau preparation. Kemudian selanjutnya ada persegi panjang di sini menunjukkan proses. Fungsinya untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Jadi kalau untuk perhitungan, proses melakukan sesuatu itu pakainya persegi panjang. Yang kelima ada jajar genjang atau namanya input output data. Nah, ini fungsinya untuk proses input atau output data, parameter ataupun informasi. Nah, kalau di program atau penyelesaian masalah yang kita buat, kita mau menginputkan suatu data atau memasukkan suatu data, kita pakainya jajaran genjang. Atau jika kita ingin menampilkan data atau menghasilkan sebuah data atau nilai, juga pakai jajaran genjang. Seperti tadi misalnya luas segitiga ya, itu kan ada tampilkan luas atau
nilai luasnya nanti akan dimunculkan, itu pakainya jajar genjang. Selanjutnya ada belah ketupat atau decision, perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Atau ini bisa juga disebut pemilihan kondisi. Jika penyelesaian masalah atau algoritma yang kita bikin itu ada pemilihan kondisi ya atau tidak, atau misalnya kanan atau kiri, atau misalnya ada harus memilih suatu kondisi, itu pakainya ini belah ketupat. Kemudian di sini ada lingkaran kecil, itu namanya on page connector. Fungsinya adalah untuk menghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Jadi kalau kita bikin flowchart, misalnya flowchartnya panjang alirnya, terputus ke sebelahnya, masih dalam satu halaman tapi di sebelahnya, itu menghubungkannya pakai ini lingkaran kecil. Yang terakhir ada ini bentuknya apa ya kalian nyebutnya ya? Persegi bukan, bentuk seperti inilah, namanya off page connector. Ini untuk menghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Kalau tadi lingkaran kecil itu untuk yang masih satu halaman tapi terputusnya di sebelahnya masih satu halaman. Kalau ini untuk menghubungkan di halaman yang berbeda. Biar lebih jelas, biar kalian gak bingung, kita langsung ke penerapannya aja, langsung ke contohnya. Nah, ini ada dua contoh. Yang pertama, algoritma memasak mie instan. Bagaimana penyelesaian algoritmanya dengan menggunakan flowchart? Nah, yang pertama, flowchart itu harus diawali dengan mulai atau start dan diakhiri dengan selesai atau finish. Flowchart itu pasti ada ini, mulai dan selesai atau start dan finish. Nah, langkah-langkahnya untuk memasak mie instan, yang pertama, dari mulai arahnya ke sini, berarti langkah pertama memasak air di dalam panci. Itu proses yang pertama. Di sini proses ya, makanya menggunakan persegi panjang. Jadi tidak sembarangan bangun ruang bisa digunakan, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, setelah proses memasak air di panci, selanjutnya kita ikuti lagi arahnya ini, arah panahnya. Langkah kedua, memasukkan mie ke panci. Ini juga proses sama. Kemudian selanjutnya kita turun ke sini mengikuti arah alirannya. Memasukkan bumbu-bumbu, itu langkah yang ketiga. Kita lanjut lagi ke langkah yang keempat, meletakkan mie di atas mangkuk. Nah, langkah yang terakhir ini arahnya dihidangkan. Proses yang terakhir yaitu dihidangkan. Setelah itu panahnya ke sini dan selesai. Ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5 langkah di sini. Untuk contoh yang kedua, ini algoritma menghitung luas segitiga. Sama kayak yang tadi ya, tadi dengan bahasa alami, ini dengan flowchart. Nah, ini sama, diawali dengan mulai, kemudian panahnya turun ke bawah. Yang kedua, input alas. Nah, kenapa di sini menggunakan jajaran genjang? Hayo, tadi udah dijelaskan, karena di sini kita disuruh memasukkan alas. Berarti alasnya belum diketahui, kita harus memasukkannya atau menginputkan alasnya. Kemudian kita lihat arah panahnya ke bawah, input tinggi. Ini juga masih pakai jajaran genjang ya, karena kita disuruh memasukkan tinggi. Kemudian proses berikutnya kita masuk ke sini. Nah, ini pakainya persegi karena merupakan proses luas. Panah ke sini karena luasnya yang dicari ya, setengah kali alas kali tinggi.
Selanjutnya, setelah memasukkan alas dan tinggi, maka akan dihitung dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Kemudian langkah selanjutnya, print luas. Ini di sini print maksudnya untuk tampilkan luas, untuk memunculkan hasil luasnya, nilai luasnya. Ini juga pakainya jajaran genjang karena dia untuk menampilkan output atau memunculkan hasil. Jadinya pakai jajaran genjang. Nah, panah terakhir menuju ke selesai. Itulah 2 contoh flowchart algoritma memasak mie instan dan menghitung luas segitiga. Yang ketiga ada pseudocode. Pseudocode merupakan kode yang mirip dengan bahasa pemrograman sebenarnya. Nah, pseudocode sendiri merupakan gabungan dari kata pseudo yang artinya imitasi atau menyerupai atau mirip, dan kode yang berarti kode bahasa dari pemrograman. Makanya disebut kode yang mirip dengan bahasa pemrograman atau kode yang menyerupai bahasa pemrograman. Nah, ini struktur penulisan pseudocode ada 3. Yang pertama terdiri dari judul atau kepala, berisi judul algoritmanya apa. Yang kedua, pendeklarasian atau deskripsi. Ini berisi deklarasi variabel dan konstanta yang digunakan. Ini variabel nanti akan dijelaskan, nanti kalian akan pelajari apa itu variabel. Intinya ini untuk menuliskan apa saja yang dibutuhkan dan diketahui untuk menyelesaikan masalah tersebut atau menyelesaikan program tersebut. Yang ketiga, implementasi atau badan algoritma. Ini berisi inti algoritmanya atau isi algoritma atau penyelesaian masalahnya. Nah, ini contoh yang pertama, program memasak mie instan. Menentukan bagaimana langkah memasak mie instan. Nah, yang paling atas ini disebut kepala atau judul algoritma. Di sini dijelaskan permasalahan apa yang ada atau algoritma apa yang akan dibuat, program apa yang akan dibuat. Kemudian ada kamus atau deskripsi. Di sini berisi apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, apa saja yang dibutuhkan untuk program tersebut. Di sini ada mie instan, panci, mangkuk, air. Contohnya ya. Yang ketiga ada deskripsi algoritma atau isi algoritmanya. Nah, di sini dituliskan yang pertama masak air, yang kedua masukkan mie ke dalam panci, yang ketiga masukkan bumbu-bumbu, yang keempat sajikan mie di atas mangkuk, yang kelima mie siap dimakan. Ini berisi alur algoritmanya atau penyelesaian masalahnya. Contoh selanjutnya untuk menghitung luas segitiga. Sama di sini ada program atau judul algoritma atau kepala algoritmanya menghitung luas segitiga. Ada alas, ada tinggi, di sini dituliskan dengan A, tinggi dituliskan dengan T. Kemudian ada luas. Jadi untuk menghitung segitiga kita butuh alas, butuh tinggi, kemudian yang ingin diketahui yaitu luasnya. Di sini dibutuhkan juga. Untuk integer ini merupakan tipe data. Ini juga nanti akan kalian pelajari. Untuk sekarang diabaikan dulu. Bagian yang ketiga yaitu ada deskripsi algoritma atau isi algoritmanya. Yang pertama, red A. Red itu untuk input atau memasukkan nilai. Nah, jadi ini artinya masukkan nilai A. Kemudian ada red T, atau kita disuruh memasukkan nilai T atau tingginya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu luas. Panah ke sini, panahnya menuju ke luas karena luasnya yang akan dicari. Luas setengah
kali alas kali tinggi. Di sini kali disimbolkan dengan bintang, tanda bintang. Langkah yang terakhir, breadth, luas. Breadth ini untuk output atau menampilkan hasil atau nilainya. Jadi red kalau kita ingin memasukkan nilai atau data, kemudian red itu untuk menampilkan hasil atau outputnya, keluarannya itu pakai nilai. Itu untuk contoh pseudocode ya, lebih menyerupai ke bahasa pemrograman. Sampai di sini mungkin kalian agak pusing ya, tapi tenang aja. Nanti kita belajar pelan-pelan mengenai pemrograman, mulai dari dasar, jadi nggak usah dibikin pusing dulu ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari 3 cara penyajian atau penulisan algoritma ya, mulai dari bahasa alami atau menggunakan kata-kata atau bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua ada flowchart dengan menggunakan simbol-simbol bangun ruang di sini berupa diagram. Dan yang ketiga ada pseudocode atau yang sudah lebih menyerupai atau mirip dengan bahasa pemrograman di sini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur dasar algoritma. Ada 3. Yang pertama struktur runtutan atau beruntun, digunakan untuk program yang pernyataannya sekuensial atau urut. Nah, ini ibaratnya seperti melewati jalan yang lurus, berurutan. Kemudian yang kedua ada struktur pemilihan atau percabangan, digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyelesaian kondisi. Di sini ibaratnya kita menemui jalan yang bercabang, bisa pertigaan atau perempatan, yang mana kita harus memilih kan mau belok kanan atau kiri, mau lurus atau mau belok. Jadi ada pemilihan atau penyelesaian kondisi di sini. Yang ketiga ada struktur perulangan, digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi atau dijalankan berulang-ulang. Ibaratnya seperti jalan di stadion atau jalan yang memutar, seperti di alun-alun ya. Programnya akan dijalankan berulang-ulang di situ sampai terpenuhi kondisi, baru berhenti. Itu 3 struktur dasar algoritma. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam penyelesaian suatu permasalahan. Bahasa pemrograman berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer. Jadi, bahasa pemrograman itu bahasa yang digunakan untuk memerintah mesin atau komputer, bahasa yang dipahami oleh komputer atau mesin. Kita kan nggak mungkin ya ngobrol sama komputer atau mesin, tolong dong hitung, itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu mesti laptop atau mesinnya atau komputernya tidak akan paham dengan bahasa yang kita gunakan. Makanya dibutuhkan dengan bahasa pemrograman agar kita bisa memerintahkan komputer untuk membuat suatu program atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, apa aja sih bahasa pemrograman atau contoh-contohnya? Itu ada banyak sekali bahasa pemrograman yang ada. Kalian juga bisa cari di internet. Beberapa contohnya ada bahasa Java, Python, PHP. Ini bukan pemberi harapan palsu ya. Ini untuk membuat sebuah web PHP yang ini. Kemudian ada Pascal, ada C++, ada Visual Basic, ada DLP, ada Perl, ada Ruby, dan masih banyak lagi yang lain. Ini itu ibaratnya seperti jenis-jenis bahasa pemrograman ini diibaratkan seperti kalau di bahasa manusia itu jenis
bahasa di dunia ini. Misalnya untuk bahasa manusia ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Arab. Nah, itu jenis-jenis untuk bahasa manusia. Nah, kalau untuk bahasa pemrograman atau bahasa mesin, itu jenis-jenisnya ada ini. Ada Java, Python, PHP, Pascal, C++, Visual Basic atau VB, Delphi, Perl, Ruby, dan lain sebagainya. Ini simbol-simbolnya ya, simbol-simbol dari bahasa pemrograman tersebut. Nah, nanti yang akan kita pelajari yaitu bahasa pemrograman Java. Kita akan belajar atau mengenal bahasa Java, karena nggak mungkin kan kita pelajari semua bahasa pemrograman yang ada. Ibaratnya pasti akan susah jika kita mempelajari bahasa Inggris, Cina, Korea, Jepang dalam satu waktu sekaligus. Di sini yang akan dipelajari yaitu bahasa Java. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk materi pertama kita, yaitu tentang alur pemrograman komputer atau tentang algoritma, dan sudah disinggung sedikit juga tentang bahasa pemrogramannya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa dipahami oleh kalian ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.